Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semua, gimana kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, nama kakak Yayuk Devi Novitasari, mahasiswi Tadris Biologi IAIN Kendari. Nah, pada video kali ini kakak akan membahas tentang sistem pencernaan, khususnya sistem pencernaan pada manusia. Namun sebelum ke penjelasan, mari kita ketahui terlebih dahulu kompetensi dasar dan juga indikator pada materi kali ini. Berikut adalah kompetensi dasar pada materi sistem pencernaan. Silahkan disimak dengan baik. Selanjutnya adalah indikator yang ingin dicapai pada materi kali ini. Silahkan disimak dengan baik ya. Nah, adik-adik ada yang sudah tahu bagaimana sistem pencernaan pada manusia? Oke, untuk yang belum tahu, simak penjelasan ini sampai habis ya. Sistem pencernaan pada manusia terdiri dari serangkaian organ yang memiliki perannya masing-masing. Nah, adapun serangkaian organ tersebut, yang pertama ada rongga mulut, yang kedua ada kerongkongan, yang ketiga ada lambung, yang keempat ada usus halus, dan yang terakhir ada usus besar. Nah, yang pertama ada rongga mulut. Di dalam mulut terdapat gigi, lidah, dan juga kelenjar ludah. Nah, di dalam mulut kita terjadi dua macam pencernaan, yaitu pencernaan secara mekanis dan pencernaan secara kimiawi, di mana pencernaan secara mekanis dibantu oleh gigi. Nah, gigi sendiri terbagi atas 3 jenis. Yang pertama ada gigi seri yang gunanya untuk memotong makanan. Yang kedua ada gigi taring yang gunanya untuk merobek makanan. Dan yang ketiga ada gigi geraham yang gunanya untuk mengunyah dan menghaluskan makanan. Sedangkan pencernaan secara kimiawi dibantu oleh enzim amilase yang dihasilkan oleh kelenjar saliva atau kelenjar ludah yang berfungsi untuk mengubah polisakarida menjadi disakarida. Di dalam ludah mengandung lendir yang fungsinya untuk melumasi makanan agar mudah ditelan. Selanjutnya yang kedua adalah kerongkongan. Setelah makanan ditelan, makanan yang berbentuk bolus akan masuk ke kerongkongan. Pada kerongkongan, bolus akan didorong oleh gerakan kontraksional polos secara bergantian atau yang sering disebut dengan gerakan peristaltik untuk menuju ke lambung. Proses pencernaan selanjutnya adalah lambung. Nah, setelah melewati kerongkongan, makanan lalu masuk ke lambung. Di lambung terjadi dua macam pencernaan, yakni pencernaan secara mekanis dan juga pencernaan secara kimiawi. Di dalam lambung juga terdapat enzim HCl atau asam klorida yang berfungsi untuk mematikan bakteri yang ada pada makanan yang kita makan. Selanjutnya ada enzim pepsinogen, yaitu enzim yang harus diaktifkan terlebih dahulu oleh HCl. Lalu pepsinogen akan berubah bentuk menjadi pepton. Nah, fungsi pepton sendiri yaitu untuk mencerna protein menjadi asam amino. Selanjutnya ada enzim renin yang bertugas untuk menggumpalkan kasein susu. Nah, biasanya enzim renin ini banyak terdapat pada bayi karena bayi hanya mengonsumsi susu. Lalu yang terakhir ada mukosa yang bertugas untuk melumasi permukaan lambung agar lebih licin pada saat melakukan gerakan peristaltik. Oke, sekarang kita masuk yang keempat, yaitu usus halus. Nah, di usus halus terdapat 3 bagian. Yang pertama ada usus duodenum atau usus 12 jari. Yang kedua ada usus jejunum atau usus kosong. Dan yang ketiga ada usus ileum atau usus penyerapan. Di usus halus terjadi 2 mekanisme. Yang pertama ada mekanisme pencernaan secara kimiawi. Dan yang kedua ada mekanisme penyerapan sari-sari makanan. Di dalam usus halus terdapat 4 jenis enzim, yaitu yang pertama ada enzim sakrase yang bertugas untuk mengubah sukrosa menjadi fruktosa. Lalu ada enzim maltase yang bertugas untuk mengubah maltosa menjadi glukosa. Lalu ada enzim laktase yang bertugas untuk mengubah laktosa menjadi glukosa. Dan yang terakhir ada eripsinogen yang dia harus diaktifkan terlebih dahulu sehingga dia menjadi enzim erepsin yang bertugas untuk merubah pepton menjadi asam amino. Nah, hasil akhir dari penyerapan enzim-enzim inilah yang nantinya akan diserap sebagai sari-sari makanan oleh usus ileum. Setelah zat-zat makanan dicerna dan diserap oleh usus halus, maka sisa makanan
makanan akan masuk ke usus besar. Nah, usus besar ialah organ pencernaan terakhir. Secara umum, usus besar berfungsi untuk yang pertama, reabsorpsi air, atau nama lainnya untuk menyerap air. Nah, jadi di usus besar, jika ada makanan yang terlalu encer, maka jumlah kadar air tersebut akan diserap oleh usus besar, sehingga nanti fesesnya tidak terlalu encer. Lalu yang kedua, usus besar ini akan membentuk massa feses, dan yang terakhir, dia bisa membentuk lendir. Jadi lendir itu dibutuhkan untuk melapisi lapisan mukosa agar lebih licin. Nah, di usus besar kita juga mempunyai salah satu bakteri yang tidak membahayakan tubuh kita. Jadi bakteri ini dia malah bermanfaat untuk tubuh kita. Nah, nama bakteri ini adalah bakteri E. coli atau bakteri Escherichia coli. Bakteri Escherichia coli ini berfungsi untuk mencerna selulosa yang tidak bisa secara alami dicerna oleh manusia. Jadi kita butuh bantuan bakteri E. coli agar selulosanya ini bisa dicerna dengan baik. Nah, selanjutnya ketika makanan yang tadi sudah melalui beberapa proses pencernaan, dia akan berubah menjadi massa feses. Nah, massa feses ini akan didorong oleh otot reflux yang ada di usus besar untuk menuju ke anus. Nah, disinilah berakhirnya sisa-sisa makanan. Jadi di anus itu akan terjadi pengeluaran massa feses. Oke adik-adik, cukup sekian penjelasan materi mengenai sistem pencernaan pada manusia. Jangan lupa untuk like dan subscribe ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi